Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tini Redo Channel. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 9. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang gametogenesis. Apa sih arti gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet. Sel gamet itu adalah sel kelamin. Dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Sekarang siapa yang sudah tahu? Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus. Ini adalah kelenjar reproduksi yang terletak di dalam testis. Sekarang perhatikan gambar pembentukan sperma. Di dalam testis terdapat kelenjar reproduksi pria yang dinamakan tubulus seminiferus. Di dalam kelenjar ini nanti akan terbentuklah sperma atau proses spermatogenesis. Sekarang mari kita perhatikan diagram spermatogenesis. Pada proses spermatogenesis terjadi pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Sedangkan pembelahan meosisnya terjadi secara dua kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, sehingga dihasilkan sel sperma yang bersifat haploid. Bagaimana sih bentuk sperma itu? Mari kita lihat struktur dari sperma. Di sperma ini bentuknya seperti kecebong atau anak katak yang baru lahir. Terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala yang membawa sifat genetik, kemudian bagian tengah, dan bagian ekor yang berfungsi sebagai alat gerak. Proses spermatogenesis membutuhkan hormon-hormon sebagai berikut. Hormon yang pertama yaitu LH atau luteinizing hormon, yaitu hormon yang merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Hormon yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. FSH merupakan hormon yang merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Yang terakhir adalah hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang dihasilkan oleh testis. Hormon ini berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis. Selanjutnya kita bahas tentang oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Pada proses oogenesis terjadi pembelahan secara mitosis dan secara meiosis, sehingga nanti dihasilkan sel telur atau ovum yang bersifat haploid. Sama seperti pada spermatogenesis, pada proses oogenesis juga memerlukan hormon-hormon tertentu.
Hormon pertama yaitu follicle stimulating hormone. Hormon ini sering disingkat dengan FSH. Fungsi FSH yaitu untuk memberi makan sel telur. FSH akan selalu memberikan makanan selama di dalam ovarium. Yang kedua yaitu luteinizing hormone. Hormon ini sering disingkat dengan kata LH. Hormon ini dapat mempengaruhi ovulasi atau pelepasan sel telur. Hormon ini akan langsung aktif ketika waktunya untuk melakukan ovulasi. 3. Hormon estrogen. Hormon ini mempengaruhi organ kelamin. Hormon ini juga mempengaruhi alat reproduksi seperti tumbuhnya rambut di tempat tertentu, suara menjadi lebih halus, dan pinggul melebar. Keempat, hormon progesteron. Hormon ini mempengaruhi dinding rahim untuk menebal setelah menstruasi. Hormon progesteron ini akan melakukannya secara bertahap. Demikianlah penjelasan singkat tentang gametogenesis. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih.